Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni atas undangannya. Sebenarnya soal Perpu ini saya ingin menggunakan ilustrasi pemisalan yang sederhana saja, bahwa Perpu ini diperlukan untuk kita melindungi rumah kita sebenarnya, aturan. Menurut saya ini hal yang sudah umum dan masuk akal. Kalau kita membuat aturan atau tidak mau ada orang atau pihak lain yang ingin menghancurkan rumah kita. Ya. Nah, Perpu ini memang ditujukan untuk melindungi rumah Indonesia. Jangan membongkar dasarnya, Pancasila, ya, Undang-Undang 45 dan sebagainya. Kalau ada orang yang memperbolehkan atau malah mempersilahkan ada pihak lain, orang lain yang ingin menghancurkan rumahnya, saya kira perlu diperiksa kewarasannya. Jadi itu menurut saya, itu pemisahan yang sangat sederhana, bahwa Perpu ini dibuat untuk melindungi konstitusi kita, untuk dibuat untuk melindungi rumah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, soal apa itu yang disebut juga dengan mungkin kegentingan lah ya. Di Tempo.co tanggal 17 Februari, surveinya Wahid Institute, Wahid Foundation, 11 juta warga siap lakukan tindakan radikal. 11 juta, Bang Karni, lebih banyak dari penduduk DKI. Anda bisa bayangkan, seluruh penduduk DKI ini, bayangkan aja, siap melakukan tindakan radikal. Ini kan luar biasa sekali, jumlah 11 juta ya. Itu. Kemudian, apa kaitannya dengan ormas? Bahwa orang melakukan tindakan terorisme, melakukan tindakan radikalisme, itu tidak serta-merta melakukan atau tiba-tiba, tapi dia melalui proses yang panjang, melalui proses radikalisasi, melalui proses kaderisasi. Contoh, Bahrun Naim yang di ISIS, dia diproses radikalisasi HTI di Jawa Tengah, di Solo tepatnya. Kemudian juga Syarif yang ngebom Masjid Polisi di Cirebon April 2011. Dia sebelumnya melakukan kegiatan sweeping, ya, membawa pentungan, setelah itu bawa bom bunuh diri. Ya. Jadi ini menurut saya sangat-sangat genting ketika ada tindakan-tindakan yang ingin mengubah dasar negara kita, kemudian ada tindakan-tindakan radikal, tindakan teror yang memang sudah sangat mengkhawatirkan dari sisi jumlah, kuantitas, ataupun juga dari peristiwa. Bagaimana mungkin, Bang Karni, ada orang polisi setelah sholat, kemudian dibacok, dituduh togut dan kafir, dan menggunakan isu agama. Dan di Perpu ini juga dilarang, buat jangan menggunakan isu sara untuk kekerasan. Jelas sekali di Perpu itu. Kemudian juga, bagaimana mungkin ya peristiwa-peristiwa konflik ya, yang ada misalnya, kalau kita lihat di Irak, atas dasar etnis antara Arab dengan Kurdi, aliran agama antara Sunni dan Syiah misalnya. Kalau ini tidak dibiarkan, kalau ini tidak dilarang ada ormas-ormas seperti itu, maka kita hanya menunggu kapan Indonesia akan menjadi seperti Irak, akan menjadi seperti Suriah, akan menjadi seperti Yaman. Ada konflik etnik di situ, ada konflik aliran di situ, dan kita sudah ada, bibit-bibitnya ada. Ormas yang memiliki tujuan-tujuan seperti itu juga sudah ada. Kemudian potensi besarnya juga sudah ada dan bisa ditemukan di lapangan. Ya, ini bicara soal itu. Kemudian hal yang lain, kita bicara soal misalnya HTI. Ya, mohon maaf Pak Ismail Yusanto. HTI, saya buka website HTI hizbuttahrir.or.id resmi. Dikatakan adalah Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya. Ingat, Hizbut Tahrir itu adalah partai politik. Nah, kok bisa dikasih ormas? Itu heran saya itu. Harusnya dia mendaftarkan diri sebagai partai politik, bukan ormas. Nah, ini kan udah webnya terbuka, ya, kemudian mengatakan sebagai ormas. Ini kan kebohongan yang luar biasa menurut saya ketika daftar sebagai ormas. Kemudian apa tujuannya? Yaitu untuk mendirikan kembali daulah khilafah. Jadi jangan ada kebohongan di antara kita. Jangan diputar balikkan. Bahwa tujuan Hizbut Tahrir memang ingin mendirikan negara khilafah.
bukan untuk mempertahankan NKRI, ya. Ideologinya adalah Islam, bukan Pancasila sebagai konsep bernegara dan berpolitik. Kenapa tidak mau terbuka saja? Itu yang sudah dinyatakan kalau kita membuka di website mereka, ya. Kemudian potensi yang lain, kalau bicara soal sejarah Hizbut Tahrir yang ada di Yordania yang dilarang, yang ada di Syria karena keterlibatan mereka itu dalam kudeta, ya, itu fakta sejarah yang ada dalam penelitian buku-buku. Bahkan ada 20 negara yang sudah melarang Hizbut Tahrir. Kemudian bagaimana potensinya di Indonesia? Ada di website Hizbut Tahrir sendiri yang mengatakan bahwa sudah menyerukan agar militer dan polisi melakukan kudeta. Jadi mau mengulangi sejarah Hizbut Tahrir yang ada di Yordan, yang di Syria, kemudian di Mesir. Nah, ini kan soal pengulangan sejarah. Kalau kita bicara soal fakta-fakta politik yang saya kutip misalnya dari website mereka. Kemudian di website Hizbut Tahrir juga pada tanggal 9 Juli tahun 2013 mengatakan bahwa demokrasi dan nasionalisme kufur dan beracun. Jadi nasionalisme itu disebut beracun. Saya kira KTP-nya Pak Ismail Yusanto masih KTP Garuda Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia. Tapi ini adalah disebut dengan beracun. Nah, mengatakan bahwa nasionalisme, bahwa cinta tanah air, yang katanya pendirinya NU, Kiai Wahab Hasbullah, hubbul waton minal iman, ada mencintai tanah air, ada bagian dari iman. Kok disebut dengan beracun? Ya, inilah yang melahirkan rentetan protes-protes misalnya dari sahabat-sahabat Ansor, Bansar di beberapa kota yang ingin memang membubarkan Hizbut Tahrir. Yang jelas bahwa Hizbut Tahrir itu bukan ormas. Dia adalah organisasi politik, ya. Kegiatannya adalah politik, dan menurut pengakuan Hizbut Tahrir bukan organisasi kerohanian, bukan lembaga pendidikan. Makanya Hizbut Tahrir tidak punya sekolah, tidak membangun pesantren, tidak bangun rumah sakit. Kenapa? Karena tujuannya adalah mendirikan negara melalui kegiatan politik. Jadi jangan dikaburkan bahwa dakwah Hizbut Tahrir seperti NU misalnya, bangun pesantren, seperti Muhammadiyah, bangun sekolah, universitas, enggak. Hizbut Tahrir bukan itu dakwah. Dakwahnya adalah demonstrasi, menciptakan opini publik untuk menegakkan khilafah. Menurut versinya Hizbut Tahrir yang sudah dibubarkan tahun 1920-an di Turki. Nah, dan khilafah, ya, kalau kita bicara soal sistem khilafah, ya, kita kaitkan misalnya dengan ISIS. Mereka juga ingin mendirikan khilafah. Ya memang bedanya kata, oh Hizbut Tahrir melakukan kekerasan, ISIS melakukan kekerasan. Belum. Kenapa? Karena belum berhasil melakukan infiltrasi kepada militer. Kalau berhasil melakukan infiltrasi militer, ya akan terjadi ya peristiwa-peristiwa kudeta-kudeta yang sudah terjadi di beberapa negara Arab. Nah, ini yang saya ingin tegaskan bahwa Perpu adalah untuk melindungi rumah kita, melindungi negara kita. Sudahlah, kita bicara, nggak usah lagi bicara soal dasar. Itu kita terima, ya. Bahwa aturannya kalau Indonesia ya memang seperti itu. Itu kan kalau kamu main sepak bola, kakimu untuk menendang bola, jangan untuk menendang orang, ya. Atau pakai tangan, jangan menggunakan peraturan silat, ya. Atau boxing. Ini Indonesia. Jadi ikutilah aturan yang ada, ya. Kemudian ini adalah dasar negara. Kemudian juga sudah menjadi konsensus seperti Gus Nusron tadi, ini sudah jadi konsensus. NU sejak lama sudah menerima tentang soal Pancasila. Ormas-ormas Islam juga sama. Jadi intinya adalah bahwa Perpu ini diperlukan untuk melindungi konstitusi kita, melindungi negara kita. Dan saya memang setuju Hizbut Tahrir memang dibubarkan karena bertentangan dengan ideologi ini. Kemudian dia kegiatannya bukan untuk melayani masyarakat, tapi untuk kegiatan politik untuk mendirikan khilafah. Bukan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Ya, terima kasih.